funky. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Wulan Nur Azizah dari PIAUD 5B. Oh ya teman-teman, di video kali ini kita akan belajar rangkaian-rangkaian dari rukun agama. Oke, simak baik-baik ya. Nah, rukun agama ini ada 3. Yang pertama Islam, yang kedua iman, dan yang ketiga ihsan. Terus di sini ada juga definisi-definisi daripada rangkaian-rangkaian rukun agama. Yang pertama Islam, yaitu al-inqiyadu wal imtisalu bima ja'a bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya, patuh terhadap hukum syara yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun macam-macam rukun Islam, yaitu ada 5. Yang pertama, membaca 2 kalimat syahadat. Tentunya kita sebagai muslim harus bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang kedua sholat, ya tentunya sholat yang 5 waktu. Yang pertama zuhur, kedua asar, ketiga maghrib, keempat isya, dan yang kelima subuh. Yang ketiga rukun Islam yaitu zakat. Nah, tapi zakat itu bila sudah nisab ya. Yang keempat puasa di bulan Ramadan, seperti biasa ya, setahun sekali. Dan yang kelima ibadah haji, itu juga bila kita mampu. Dan yang kedua dari rukun agama yaitu iman. Apa sih pengertian iman? Yaitu tasdiqu bil qalbi wa bi jami' ma jaa'a bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam mimma ulima minad dini bi darurati mutlaqon. Yang artinya membenarkan hati terhadap segala perkara yang didatangkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun rukun iman yaitu ada 6. Yang pertama iman kepada Allah, yang kedua iman kepada malaikatnya Allah, dan yang ketiga iman kepada kitab-kitabnya, yang keempat iman kepada rasul-rasulnya, yang kelima iman kepada ketentuan Allah, dan yang keenam iman kepada hari akhir. Yang pertama, rukun iman yaitu iman kepada Allah. Tentunya kita harus percaya bahwa Allah itu Maha Tunggal. Yang kedua, rukun iman yaitu iman kepada malaikat. Tentunya kita harus mempercayai adanya malaikat. Namun yang wajib diketahui ada 10. Yang pertama, malaikat Jibril yang tugasnya menyampaikan wahyu. Yang kedua, malaikat Mikail tugasnya memberi rizki. Yang ketiga, malaikat Israfil tugasnya meniup sangkakala. Yang keempat, malaikat Azrail tugasnya mencabut nyawa. Dan yang kelima, malaikat Munkar dan Nakir tugasnya mendakwa di dalam kubur. Yang ketujuh, malaikat Raqib tugasnya menuliskan amal bagus. Dan yang kedelapan, malaikat Atid tugasnya menuliskan amal buruk. Yang kesembilan, malaikat Malik tugasnya menjaga pintu neraka. Yang ke-10, malaikat Ridwan tugasnya menjaga pintu surga. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Nah, tentunya kita harus percaya kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala yang semuanya ada 104 kitab. 10 kitab diturunkan kepada Nabi Adam alaihi salam dan 50 kitab diturunkan kepada Nabi Syis, yang 30 kitab diturunkan kepada Nabi Idris, dan 10 kitab diturunkan kepada Nabi Ibrahim. Namun ada 4 yang wajib diketahui, yaitu kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, dan kedua kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Daud, ketiga kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa, dan yang keempat kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi semua berjumlah 104 kitab. Yang keempat, iman kepada para rasul. Nah, ada perbedaan ya antara rasul dan nabi. Rasul yaitu manusia yang diutus dan diberi wahyu oleh Allah serta diperintahkan untuk disampaikan kepada umatnya. Jumlahnya ada 313, 314 dan 315. Sedangkan yang disebut nabi yaitu manusia yang diutus dan diberi wahyu oleh Allah namun tidak diperintahkan untuk disampaikan kepada umatnya. Jumlahnya 124.000 nabi.
Adapun para nabi dan rasul yang wajib kita ketahui yaitu ada 25. Allah muliakan nabi, menjamin surga. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syu'ab, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, Muhammad Al-Mustafa. Itu ya teman-teman lagu daripada nabi dan rasul yang wajib kita ketahui. Nah, yang kelima, iman kepada kodo dan kodar. Tentunya kita harus mempercayai ya terhadap kodo dan kodar. Nah, kodo ini terbagi dalam dua bagian. Yang pertama, kodo mu'alak, yaitu ketentuan Allah Azza wa Jalla sejak dari zaman ajali, ya, yang bisa dirubah seperti bodoh, pintar, dan sebagainya. Nah, dirubahnya ini dengan doa. Dan yang kedua, ada kodo mubrom, yaitu ketentuan Allah Azza wa Jalla sejak dari zaman ajali yang tidak bisa dirubah seperti jodoh, kematian, dan sebagainya. Dan yang terakhir, rukun iman yaitu iman kepada hari akhir. Kita harus percaya terhadap adanya hari akhir, yakni hari kiamat. Namun kiamat ini terbagi ke dalam dua bagian. Yang pertama, kiamat sugro, yaitu kecelakaan seperti mati, seperti itu ya. Dan yang kedua, kiamat kubro, yaitu hancurnya alam dunia ini. Begitu ya teman-teman, macam-macam daripada rukun iman. Oke, rukun agama yang terakhir yaitu ihsan. Apa sih definisi ihsan? Yaitu anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam tarahu fa innahu yarak. Artinya beribadahlah kepada Allah seperti tak melihat kepadanya. Maka jika halnya tak melihat kepadanya, saat itu pula Allah melihat terhadap kita. Ya, seperti dzikir hobi. Meskipun kita beribadah dalam hati, namun Allah tetap melihat kita. Nah, itulah teman-teman macam-macam daripada rukun agama. Nah, saya tukil penerangan-penerangan tadi dari berbagai kitab fan tauhid dan usul fikih. Wallahu a'lam. Sekian dari video saya, semoga bermanfaat. See you next video. Bye bye. Wassalamualaikum.